Jumpa lagi dengan Ilham, belajar IPA mudah dan bisa dirasakan. Udah siap belajar? Tentunya supaya lebih lancar nanti belajar ya dan semakin semangat. Ambil dulu buku catatannya ya sama alat tulisnya. Kalau udah, kita mulai belajar ya. Udah siap buku dan alat tulisnya? Udah bocoran juga kan? Ya, oke kita belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya bunyi. Tahu kan bunyi? Pasti tahu dong. Karena setiap hari kita pasti akan mendengar yang namanya bunyi. Apakah kalau kita berbicara, ataukah kita mendengar suara kendaraan yang lewat, ataukah kita mendengar suara burung yang berkicau, atau kucing yang mengeong, ataupun kambing yang mengepik, gitu ya. Nah, sekarang apa sih itu bunyi? Gitu kan itu ya. Nah, bunyi adalah salah satu contoh daripada gelombang mekanik. Masih ingat gelombang mekanik? Iya, betul. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya dia membutuhkan medium. Artinya, kalau tidak ada medium, dia tidak bisa merambat. Gitu kan ya? Nah, medium merambat bunyi dari bunyi itu umumnya adalah udara. Tapi selain udara, bunyi juga bisa merambat di air, betul. Di air atau zat cair ataupun zat padat. Artinya bunyi memerlukan medium. Itulah kenapa kalau di luar angkasa para astronot tidak dapat mendengar atau tidak dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa menggunakan alat bantu karena bunyi merambat melalui suatu medium. Sampai sini Pak? Pintar kamu ya. Oke, kadang-kadang kalau kita mendengar bunyi, kadang-kadang kita mendengar dengan sangat kencang deh atau sangat kuat. Contohnya ketika kamu memutar volume speakermu ke maksimum, atau kadang-kadang kita nggak kedengaran. Kenapa? Karena kamu memutar ke minimum. Ya, kuat lemah satu bunyi, kuat atau lemahnya bunyi itu dipengaruhi oleh yang namanya amplitudo. Contohnya kayak ini deh. Contohnya ketika kamu mengencangkan suara volumenya, itu terdengar seperti ini deh. Sorry kayak potong. Misalkan ketika kamu memutar volume suara TV-mu atau suara headset-mu, kamu akan mendengar suara seperti ini deh. Ya, ini suaranya semakin lama semakin kencang karena dia dipengaruhi oleh amplitudo daripada bunyi tersebut. Masih paham? Kalau ini contoh yang kencang, berarti kebayang dong untuk contoh yang pelannya. Oke, berikutnya selain kita mendengar bunyi yang kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, kadang-kadang kita mendengar bunyinya tuh tinggi atau melengking. Kayak kita dengar suaranya gitar getar, itu kan melengking deh. Tapi kadang-kadang kita mendengar kok kayaknya rendah, kayak Arif, ya suara ngebas. Ya betul, tinggi atau rendah bunyi itu dipengaruhi oleh yang namanya frekuensi. Kira-kira contohnya seperti ini deh. Kebayang? Ya. Nah, tinggi rendahnya bunyi, misalkan kita menggunakan suatu alat musik, contohnya adalah gitar. Gitar dia kan ada senar deh.
Nah, ternyata suara senar ini itu punya karakteristik yang berbeda, yang mana akan mempengaruhi frekuensinya. Nah, yang pertama adalah daripada yang namanya panjang senar. Ketika senarnya panjang, maka bunyinya akan seperti ini. C di sini. Ketika senarnya pendek, bunyinya seperti ini. Apa ya? Ya, ternyata kalau semakin panjang senarnya, bunyinya kali semakin betul, semakin rendah. Berarti kalau semakin pendek, semakin tinggi. Pinter. Yang kedua adalah ukuran senar. Maksud kakak adalah tebal atau tipis. Contohnya gini deh, coba mundur gini deh. Ya, udah dengar? Nah, ketika dia petik di atas, itu kan suaranya, frekuensinya rendah, terdengarnya rendah. Tapi semakin lama semakin ke bawah, terdengarnya semakin lama semakin tinggi. Berarti semakin tebal maka suaranya semakin rendah. Ya? Lalu yang ketiga adalah tegangan daripada senar. Contohnya kayak yang ini. Semakin tegang, maka frekuensinya semakin tinggi. Betul. Berarti kalau semakin kendor, iya semakin rendah. Peristiwa ini diselidiki oleh seorang fisikawan yang nama Mersenne, dikenal dengan nama hukum Mersenne. Oke, harus ini paham? Catat dulu ya. Silakan. Udah dari? Oke, sekarang lanjutkan ya. Nah, ternyata berdasarkan frekuensi bunyi dibagi menjadi beberapa istilah. Ada yang pertama disebut sebagai infrasonik, yang kedua audiosonik, yang ketiga ultrasonik. Nah, infrasonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih rendah daripada 20 Hz. Kalau audiosonik adalah bunyi dengan frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Sementara kalau ultrasonik bunyi yang frekuensinya lebih besar daripada 20.000 Hz. Nah, umumnya manusia itu mendengar pada rentang audiosonik, pada rentang 20 sampai 20.000 Hz, atau disebut sebagai audiosonik. Sementara kalau infrasonik sama ultrasonik itu umumnya didengar oleh binatang.
Coba cari tahu ya, binatang apa saja yang mendengar dengan infrasonik dan binatang apa saja yang mendengar dengan ultrasonik. Oke? Catat ya, mencari ya. Oke. Oke, sudah? Ya, karena bunyi adalah gelombang, berarti bunyi memenuhi rumus atau persamaan cepat ramah gelombang bunyi bisa kita cari dari panjang gelombang bunyi tersebut dikali sama frekuensinya, atau panjang gelombang dibagi sama periode bunyi. Oke, catat dulu deh. Silakan.